karena banyak informasi yang harus waspada biar tidak salah. Kemudian juga ada muncul kebijakan baru teman-teman, mahasiswa ataupun mahasiswi juga tidak boleh menggunakan pinjaman online. Perbedaan ya, pinjaman konsumtif dan produktif. Biasanya untuk nasabah pinjaman online yang awal-awal itu biasanya akan diberikan Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulure Dewe. Masih bersama saya Oza. Saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru menemukan video kita di YouTube ya. Nah, informasi-informasi yang kita sampaikan di video YouTube Sedulure Dewe didesain untuk teman-teman yang terjerat pinjaman online dan bisa segera lepas. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi secara langsung ke tim Sedulure Dewe, juga kami tunggu di Basecamp ya. Silakan mereservasikan diri di WhatsApp kita 0811 250 245. Di video kali ini kita akan mengupas mengenai peraturan OJK terbaru yang sudah mulai resmi diterapkan per 1 Januari 2024. Jadi teman-teman wajib banget menyimak biar tahu peraturan OJK mengenai pinjaman online sebetulnya seperti apa. Jadi ketika misalnya teman-teman mendapati pelanggaran-pelanggaran dari pinjaman online, nanti teman-teman bisa mengadukan pelanggaran ini ke OJK, yang nanti cara pengaduannya akan saya paparkan setelah kita membahas peraturan-peraturan terbaru ini. Jadi apa aja peraturan-peraturan terbaru dari OJK? Ayo kita simak lebih lengkapnya. Yang pertama mengenai bunga dan keterlambatan. Oke, di konten kali ini mungkin akan banyak lebih tampil screen record ya, atau maksudnya informasi, karena banyak informasi yang harus waspada biar tidak salah informasi dan teman-teman juga lebih mudah menyimaknya. Jadi peraturan terbaru ini akan diterapkan secara bertahap teman-teman, dari 2024 sampai 2024 sampai 2026. Jadi selama 3 tahun akan bertahap ya. Nah, nanti untuk bunga pendanaan produktif per Januari 2024 akan turun menjadi 0,1% per hari. Sedangkan tahun 2026 nantinya akan turun lagi menjadi 0,067% per hari. Oke, bisa disimak ya teman-teman. Dan untuk pendanaan konsumtif itu per Januari 2024 bunga akan turun menjadi 0,3% per hari, disusul 2025 menjadi 0,2% per hari dan 0,1% per hari di tahun 2026. Nah, di sini ada dua perbedaan ya, pinjaman konsumtif dan produktif. Biasanya untuk nasabah pinjaman online yang awal-awal itu biasanya akan diberikan yang konsumtif ya. Kalau produktif itu nilai pinjamannya relatif lebih besar, dan itu biasanya bisa didapatkan oleh pengguna pinjaman online yang misalnya sudah berulang kali menggunakan aplikasi tersebut gitu. Kemudian untuk denda keterlambatannya, yang produktif itu per Januari 2024 turun menjadi 0,1% per hari, akan turun menjadi 0,067 per hari di tahun 2026. Kemudian untuk yang sektor konsumtif per Januari 2024 turun menjadi 0,3% per hari dan tahun itu 2024. Kemudian 0,2% per hari pada 2025. Kemudian berakhir di 2026 menjadi 0,1% per harinya. Kemudian juga ada muncul kebijakan baru teman-teman. Jadi di tahun 2024 itu nasabah yang nasabah baru di pinjaman online wajib melampirkan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hanya masyarakat yang sudah memiliki slip gaji yang bisa meminjam di pinjol. Nah, nanti mahasiswa ataupun mahasiswi juga tidak boleh menggunakan pinjaman online seperti di 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Cuman kebijakan ini masih belum bisa kita buktikan ya. Nyatanya sekarang untuk daftar pinjaman online juga masih bisa tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ya ini buat informasi teman-teman aja ya. Baik, biar teman-teman lebih mudah nih, kita kasih gambaran kalkulasinya untuk pinjaman konsumtif ya.
dengan ketentuan peraturan OJK yang terbaru. Jadi contohnya kita meminjam 1 juta untuk waktu 90 hari, maka bunga yang harus dibayar sesuai ketentuan yang tadi adalah 1 juta dikali 0,3% kali 90 hari, jadi 270.000 untuk bunganya. Jadi total dana yang harus dikembalikan adalah pinjaman pokok 1 juta ditambah dengan 270 bunganya, menjadi total pengembaliannya 1.270.000. Nah, kalau teman-teman terlambat mengangsur, maka akan kena dendanya 0,3% ya. Jadi 1 juta dikali 0,3%, maka akan ketemu 3.000 per hari untuk denda keterlambatan. Untuk sektor produktif, kalkulasinya adalah 1 juta juga ya, kita contohkan 1 juta dalam waktu tenor 90 hari, maka bunga yang harus dibayar adalah 1 juta dikali 0,1% kali 90 hari, maka akan ketemu 90.000. Itu jadi total yang harus dikembalikan adalah 1 juta ditambah bunganya 90.000 menjadi 1.090.000. Nah, untuk denda keterlambatannya dikali 0,1% dari pinjaman pokok, jadi 1 juta kali 0,1%, maka akan ketemu denda keterlambatan 1.000 per hari. Nah, di sini relatif lebih murah yang produktif ya. Tapi ya itu tadi, biasanya pinjaman produktif hanya bisa digunakan oleh nasabah pinjaman online yang sudah berulang kali menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian peraturan selanjutnya mengenai batasan waktu Deskol menagih nasabah. Jadi kalau peraturan terbaru dari OJK, batas maksimal DC menagih itu sampai di jam 8 malam teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misalnya DC menagih lebih dari jam 8 malam itu sudah termasuk pelanggaran dan bisa dilaporkan. Jadi OJK itu sudah membatasi ya kepada para Deskol untuk menagih sampai jam 8 malam waktu setempat. Jadi menyesuaikan teman-teman di waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur. Kemudian peraturan mengenai kontak darurat. Jadi OJK itu sudah mewanti-wanti DC pinjol itu hanya boleh menagih ke kontak darurat apabila tidak bisa dihubungi. Jadi apabila peminjam tidak bisa dihubungi, maka akan baru bisa menghubungi si kontak darurat tersebut ya. Dan itu pun bukan untuk menagih, hanya menginformasikan dan meminta tolong kepada kontak darurat membantu menyampaikan ke si peminjam gitu. Walaupun sebetulnya peraturan seperti ini juga di tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuma penerapannya yang memang belum disiplin. Dan juga mengenai kontak darurat, jadi ketika kita mendaftarkan kontak darurat, untuk saat ini pihak pinjaman online wajib mengkonfirmasi dulu kepada si kontak darurat apakah bersedia dijadiin kontak darurat atau tidak. Jadi tidak seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi nanti pada saat pengajuan akan ada konfirmasi ke kontak darurat terlebih dahulu. Next ke peraturan selanjutnya yaitu tentang aturan penagihan. Jadi sebetulnya aturan-aturan ini juga sudah diterapkan ya, sudah diatur oleh OJK di tahun-tahun sebelumnya, seperti tidak menggunakan kata kasar, intimidasi, pengancaman dan lain sebagainya. Itu memang dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuma untuk di tahun 2024 akan ada disiplin yang lebih ketat di bidang ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk peraturan OJK ke pinjaman online. Sebetulnya sekilas hampir sama dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya. Mungkin untuk di tahun 2024 ini semoga saja bisa lebih disiplin lagi. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan yang lebih menonjol perubahannya itu ada di bunga dan keterlambatan, kemudian di waktu penagihan yang maksimal jam 8 malam itu yang menonjol sekali perbedaannya ya. Semoga saja peraturan-peraturan ini bisa terselenggara dengan baik gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa dirugikan, misalnya ada sebuah pinjaman online yang sudah OJK tapi belum sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, teman-teman bisa melaporkan ke pihak OJK ya. Ada 3 cara teman-teman melaporkan ke OJK. Pertama, teman-teman bisa telepon ke 157 itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore kecuali hari libur. Nah, teman-teman juga bisa WhatsApp juga di 157. Kemudian cara yang kedua bisa mengirimkan surat ke email
OJK, yaitu konsumen@ojk.go.id. Nah, kemudian juga ada form pengaduan yang bisa teman-teman akses di link yang saya sertakan di bawah ini. Nanti teman-teman klik masuk ke link itu, kemudian ada formulir yang teman-teman harus isi, serta teman-teman harus menyertakan bukti screenshot pelanggaran-pelanggaran dari pinjaman online. Nah, kalau hanya 1-2 orang yang melaporkan, tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau banyak yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran pinjaman online tersebut, mungkin pihak OJK juga akan lebih cepat mengambil tindakan. Oke, itu tadi ya perlu teman-teman garis bawahi. Teman-teman hanya bisa melaporkan aplikasi yang sudah berizin OJK ya. Kalau teman-teman punya masalah di aplikasi ilegal, teman-teman memang tidak bisa melaporkan ke OJK karena aplikasi ilegal tidak di bawah naungan OJK. Nah, kalau teman-teman yang bermasalah dengan aplikasi ilegal bisa melapor ke pihak kepolisian. Atau juga kalau misalnya teman-teman yang punya aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal dan masih bingung mau lapor kemana, mau cerita kemana, kita komunitas Sedulur DW siap membantu teman-teman secara gratis. Silakan WhatsApp saja 0811 250 245. Sekian konten dari saya mengenai peraturan OJK terbaru di Januari 2024. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten video selanjutnya.